Sesudah korban tewas, Astini menyeret jasad Puji ke dapur, menutup mayat dengan tikar supaya tidak kelihatan. Sekitar pukul 2 malam, tubuh korban dipotong-potong sebanyak 10 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu disehatkan badannya dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi bareng gua Kowi, dan pada video kali ini gua akan bercerita tentang pembunuhan berantai di Indonesia. Ada banyak kasus pembunuhan yang pernah menggegerkan masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa pembunuhan di Indonesia memiliki banyak motif dan modus yang menarik perhatian. Ada yang karena asmara, utang piutang, sakit hati, dendam, dan lainnya. Salah satu diantaranya ada seorang wanita yang nekat memutilasi tetangganya karena tidak terima ditagih utang. Dia adalah Astini Sumaisi, wanita yang tega membunuh, bahkan sampai memotong jasad korbannya menjadi 10 bagian. Oke, sebelum lanjut ditekan dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja cerita dimulai. Astini Sumiasih atau lebih lengkap sering ditulis oleh media sebagai Nyonya Astini adalah ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Malang, Surabaya. Masa kecil Astini dikabarkan memang kurang kasih sayang. Dia tinggal di rumah kakak tirinya. Lalu setelah dewasa, dia menikah dengan Supilan, pria yang hanya bekerja di bengkel, yang penghasilannya pun tidak banyak. Nyonya Astini juga bekerja sebagai pembuat plastik penutup beca. Karena kondisi ekonomi yang sulit, ibu 3 anak ini sering meminjam uang kepada tetangganya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah ditagih, karena kondisi ekonomi yang sulit, Nyonya Astini tidak dapat melunasi hutangnya, yang membuat orang yang meminjamkan uang itu marah. Bu Astini dan keluarganya dikenal ramah saat tinggal di lingkungannya. Tapi Astini juga dikenal sebagai orang yang temperamental. Kalau digoda tetangga, dia sering cepat marah. Tapi tidak disangka, watak temperamentalnya itu berujung peristiwa pembunuhan terhadap 3 korbannya. Bahkan pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sadis. Kepala korban dihantam, lalu dipotong-potong menjadi 10 bagian. Puji Astuti dibunuh karena terus-menerus menagih utangnya. Selain itu, menurut Astini, korban kerap mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Nyonya Astini sakit hati. Awalnya saat itu, korban Puji Astuti mendatangi rumah Nyonya Astini dengan niat untuk menagih hutang sebesar 20.000. Tapi Nyonya Astini belum dapat membayar hutangnya karena untuk masak aja susah, apalagi untuk membayar hutang. Spontan saja Puji Astuti langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Nyonya Astini pun sakit hati. Karena berada di puncak emosi, ibu 3 anak itu lalu mengambil sepotong besi dan dihantamkannya ke kepala Puji. Sesudah korban tewas, Astini menyeret jasad Puji ke dapur, menutup mayat dengan tikar supaya tidak kelihatan. Sekitar pukul 2 malam, tubuh korban dipotong-potong sebanyak 10 bagian. Potongan tubuh itu lalu dimasukkan ke kantung plastik yang berbeda. Astini kemudian membuangnya ke sejumlah tempat sampah dan sungai di Surabaya. Singkat cerita, salah satu potongan tubuh Puji Astuti kemudian ditemukan warga di dalam plastik di Sungai Wonorejo, Surabaya, yang kemudian langsung diamankan polisi dan disimpan di RSUD Dr. Sutomo. Berita penemuan potongan kepala ini kemudian didengar oleh Agus Purwanto, warga Kampung Malang, Surabaya. Saat itu Agus mengaku kehilangan kakak perempuannya yang sudah beberapa hari bernama Puji Astuti. Agus kemudian mendatangi kamar mayat dan mengenali potongan kepala itu benar sebagai kepala kakak perempuannya. Polisi segera bertindak. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, diketahui korban sempat terlihat masuk ke rumah Astini di Kampung Malang. Jadi antara korban dan Astini memang bertetangga. Di hadapan polisi, awalnya Astini menyangkal perbuatan itu. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut, dia mengaku telah membunuh Puji Astuti. Bahkan dia juga mengaku telah membunuh 2 tetangga lainnya, yaitu Rahayu dan Sri Astuti. Nyonya Astini terdakwa kasus pembunuhan berantai dengan motif tersinggung saat ditagih hutang. Astini membunuh 3 korbannya, antara lain Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astuti. Pengakuan Astini mengungkapkan misteri hilangnya 2 warga Kampung Malang itu. Korban bernama Rahayu meminjamkan uang sebesar 1.250.000 dibunuh Astini pada Agustus 1992. Karena Astini tak kunjung melunasi utang sebesar 1.250.000.
Menurut Astini, utangnya tinggal 450.000 karena dia rajin mencicilnya. Sampai sekarang, potongan badan korban pun tak pernah terdeteksi. Sri Astuti Wijaya yang meminjamkan uang sebesar 250.000 dan 300.000 dibunuh pada 1 November 1993. Sepotong tangan korban sempat ditemukan seorang pemulung di daerah Sukolilo, Surabaya. Pada 3 kejadian itu, Astini tak lupa mengantongi berbagai perhiasan dan uang milik korban. Kedua korban dibunuh dengan dalih yang sama. Astini tersinggung saat ditagih utang dengan kata-kata kasar, lalu membunuh dan memotong 10 bagian jasad korban yang sampai saat ini belum teridentifikasi keberadaannya. Karena itulah Ketua Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Astini setelah dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996. Astini masih berupaya mengulur waktu eksekusi dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sambil menunggu banding, dia ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Tapi hasil bandingnya ditolak pada Januari 1997. Dia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada Juni 1997. Tapi lagi-lagi MA menolak permohonan Astini. Permohonan gerasinya kepada presiden juga tidak dikabulkan. Ada pepatah mengatakan, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu tentu benar, meski tak ada larangan hukum bagi orang yang makan sebanyak apapun yang mereka inginkan. Akan tetapi, bagi orang-orang yang didakwa mati, makanan terakhir tentu bukan bertujuan untuk melangsungkan hidup, namun lebih kepada hak asasi manusia. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar terpidana mati menyadari bahwa yang bersangkutan tak akan memiliki waktu lama di dunia. Maka keluarga, teman, sesama tahanan, atau penjaga tahanan pun tentu menjadi sangat murah hati. Makanan apapun yang diminta selama mereka mampu mendapatkannya pasti akan diupayakan. Astini diberikan makanan kesukaannya, yaitu roti, cumi-cumi, dan buah-buahan. Ketiga makanan itu menjadi makanan terakhir sebelum dieksekusi. Sebelum dieksekusi pada tanggal 18 Maret 2005, Astini meminta bertemu dengan suaminya, Supilin, dan ketiga anaknya, yaitu Sulastri, Teddy, dan Pandu Widiarto. Dan dia juga berpesan kepada anaknya untuk selalu meningkatkan ibadah dan agar selalu mendoakan dirinya. Saat menunggu hukuman mati, Astini mengeluh bahwa tidak ada yang memperhatikan nasibnya, bahkan untuk sekedar membesuk. Dia juga mengkhawatirkan nasib ketiga anaknya karena dia takut tidak ada yang mengurus buah hatinya. Pada tanggal 20 Maret 2005, pada saat akan menjalani eksekusi didampingi oleh kuasa hukumnya, Ida Sampit Karo-Karo. Di dalam mobil, Astini didampingi oleh anggota tim eksekutor dari Kejaksaan, Aryana Yuliastuti dan Dr. Nurhayati. Menurut Aryana, sebelum berangkat, Astini berwudu terlebih dahulu. Selama dalam perjalanan menuju lokasi eksekusi, Astini terus berzikir dengan mata yang terpejam. Astini yang menggunakan kerudung hitam kelihatan tampak pasrah. Sebelum digiring ke hadapan regu tembak, Astini sempat menitipkan pesan terakhir pada Ida Sampit Karo-Karo. Intinya, Astini meminta agar Ida Sampit menyampaikan kepada keluarga Astini bahwa dia telah ikhlas. Selain itu, Astini juga berpesan agar keluarganya selalu meningkatkan ibadah. Nyonya Astini dieksekusi oleh regu tembak dalam posisi duduk dan mata terbuka pada Maret 2005. Lalu jasadnya dibawa di RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Dia dinyatakan mati pada pukul 1:20 malam. Peninggalan rumah kontrak Astini kemudian dikontrakan kepada beberapa keluarga lainnya. Kini rumah tersebut dikontrak oleh keluarga Sukardi dan Supriyadi. Namun warga menyatakan rumah tersebut jadi terlihat seram dan sering mengeluarkan bau amis darah. Kamar yang dulunya dapur tempat pembunuhan terjadi tidak ada yang berani menggunakannya sebagai kamar tidur. Selain itu, sumur di bagian belakang rumah itu juga dianggap menakutkan bagi warga sekitar. Meski telah ditutup, sumur yang konon katanya pernah menjadi tempat pembuangan jaket dan kunci motor milik almarhumah Puji Astuti oleh warga dianggap lebih angker. Memang sejak peristiwa pembunuhan keji itu, keluarga Astini memilih pergi dari rumah yang dikontraknya beberapa tahun. Bahkan berbagai cerita tersebar. Rumah itu mengeluarkan bau darah yang amis, kata Sukardi yang menempati rumah kontrakan itu. Saat ini keluarga Sukardi menempati rumah tersebut bersama keluarga Supriyadi. Rumah sederhana itu dibelah menjadi 2 bagian untuk ditempati kedua keluarga tersebut. Meski telah lewat bertahun-tahun, kisah seram pembantaian Nyonya Puji Astuti oleh Astini masih menghantui keluarga Supriyadi.
Gimana guys ceritanya? Emang kalau bicara hukuman mati, selalu ada aja cerita sedih di baliknya. Seperti kasus Ibu Astini yang di hari-hari terakhir sebelum dieksekusi, dia sangat mengkhawatirkan nasib ketiga anaknya. Itulah namanya kasih sayang orang tua sepanjang masa. Walaupun di penghujung umurnya, tapi tidak pernah lupa dengan ketiga buah hatinya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau lu suka video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga video ini dapat memberikan kita pelajaran. Dan bila ada perbedaan pendapat atau informasi yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.